Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Bapak Ais Jibril. Kami dari kelompok 5, kelas R6D, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Indraprasta PGRI. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Niken Mahardika Putri, Sahrul Juliansyah, Krisna Budianto, dan Teresia Bungilain. Materi yang akan kami sampaikan yaitu perancangan tampilan 2. Materi ini merupakan materi lanjutan dari kelompok sebelumnya. Bahasan materi yang akan kami bawakan yaitu prinsip dan petunjuk perancangan dan piranti bantu sederhana. Langsung saja ke materinya yang akan disampaikan oleh Teresia Bungilain. Baik, saya dari kelompok 5, Teresia Bungilain, NPM 2017-435 00225. Pada slide ini, saya menjelaskan tentang prinsip dan petunjuk perancangan 2. Pertama, urutan perancangan. Perancangan dialog itu seperti halnya perancangan sistem uang lainnya. Harus dikerjakan secara top-down. Proses perancangan dapat dikerjakan secara stepwise atau refinance sebagai berikut. Ini ada pemilihan ragam dialog, perancangan struktur dialog, perancangan format pesan, perancangan penanganan kesalahan, dan perancangan struktur data. Yang pertama, pemilihan ragam dialog. Pemilihan ragam dialog itu dipengaruhi oleh karakteristik populasi pengguna. Misalkan, pengguna nula, menengah, atau pengguna alih. Tipe dialog yang diperlukan dan kendala teknologi yang ada untuk mengimplementasikan ragam teknologi pada suatu dialog tersebut. Ragam dialog yang terpilih dapat berupa sebuah program tunggal atau sekumpulan ragam dialog yang satu yang lain, atau saling berhubungan atau ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Kayak gitu. Yang kedua, perancangan struktur dialog. Tahap kedua adalah melakukan analisis tugas dan menentukan model pengguna dari tugas tersebut untuk membentuk struktur dialog yang sesuai. Jadi ragam dialog dan struktur dialog itu mereka tuh kayak ada hubungan kayak gitu. Jadi mereka berdua mempunyai kesamaan. Dalam tahap ini pengguna banyak melibatkan sehingga pengguna langsung mendapatkan umpan balik yang berupa diskusi formal maupun prototipe dialog yang nantinya akan digunakan. Yang berikut tentang perancang form pesan. Tahap ini tata letak tampilan dan keterangan tekstual secara terinci harus mendapat perhatian lebih. Selain itu, kebutuhan data masukan yang mengharuskan pengguna untuk memasukkan data ke dalam komputer juga harus dipertimbangkan dari segi efisiensinya. Salah satu contohnya adalah dengan mengurangi pengetikan yang tidak perlu dengan cara mengefektifkan pengguna tombol. Jadi mengurangi pengetikan ya. Gitu. Yang kedua, perancangan penanganan kesalahan. Bentuk-bentuk penanganan kesalahan yang dapat dilakukan antara lain. Di sini ada 4 perancangan kesalahan. Itu pertama validasi, proteksi, pemulihan, dan penampilan. Validasi itu pemasukan atau misalnya juga pengguna harus memasukkan bilangan positif, sementara ia memasukkan yang negatif atau nol, maka harus ada mekanisme untuk mengulangi pemasukan data tersebut. Yang kedua, proteksi pengguna. Program memberikan peringatan ketika pengguna melakukan sesuatu tindakan secara tidak sengaja, misalnya penghapusan berkas kayak gitu. Pemulihan data dari kesalahan. Misalkan ada terjadinya error-error tuh, itu otomatis kita harus ada pemulihan data dulu yang dilakukan, atau membatalkan tindakan yang baru saja kita lakukan.
itu penampilan pesan. Salah satunya adalah sesuai dengan kesalahan terjadi pada saat kita melakukan penampilan pesan. Yang terakhir dari prinsip ini ada perancangan struktur data. Mengimplementasikan dialog berbasis grafik jauh lebih rumit dibandingkan dengan struktur data yang diperlukan pada dialog berbasis tekstual. Meskipun demikian, sulit atau semudah apapun struktur data yang akan digunakan, struktur data tersebut harus diturunkan dari spesifikasi antarmuka yang telah dibuat. Hal ini perlu ditekankan agar keinginan pengguna dan model sistem yang dirancang saling mempunyai kecocokan antara satu dengan yang lainnya. Kayak gitu. Yang berikut tentang prinsip dan petunjuk perancangan. Di sini ada 6 petunjuk perancangan. Yang pertama ada urutan penyajian, kelonggaran, pengelompokan, relevansi, konsistensi, dan kesederhanaan. Perancangan tampilan berbasis teks itu kayak gimana sih? Pada perancangan tampilan berbasis teks untuk antarmuka ditimbangkan ada beberapa faktor yang berkualitas tinggi. Yang pertama urutan penyajian. Urutan penyajian harus disesuaikan dengan model pengguna yang telah disusun. Biasanya berdasarkan kesepakatan dengan calon pengguna tentang urutan tampilan yang digunakan. Yang kedua tentang kelonggaran, berarti penyusunan tata letak yang tidak mengindahkan atau estetika harus mempersulit pengguna dalam mencari suatu teks. Yang berikut ada pengelompokan. Pengelompokan itu data yang berkaitan sebaiknya dikelompokkan agar tidak terjadinya kesalahan. Dan begitu relevansi, tampilan hanya pesan-pesan yang relevan sesuai topik, seperti yang ideal gitu, yang bagus, yang mudah dimengerti. Yang konsistensi yaitu perancangan harus konsisten dalam menggunakan ruang tampilan yang tersedia. Yang terakhir adalah kesederhanaan. Berarti kita mencari cara yang paling mudah untuk menyajikan informasi yang dapat dipahami dengan cepat oleh pengguna. Kayak gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Mardika. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan tampilan berbasis grafis. Seperti yang sudah dijelaskan di sini, dengan antarmuka berbasis grafis, berbagai kemudahan dalam hal pengontrolan format tampilan dapat dikerjakan dengan lebih mudah dan fleksibilitas. Tampilan dapat semakin dirasakan oleh perancang tampilan maupun penggunanya. Di sisi lain, kita harus memperhatikan beberapa kendala dalam penerapan antarmuka berbasis grafis ini. Antara lain adalah waktu tanggap, kecepatan penampilan, lebar pita penampilan, dan tipe tampilan, atau berorientasi ke tekstual atau grafis. Di sini saya akan kasih contoh, ya seperti tampilan pada layar monokrom. Di situ meskipun saat ini semakin jarang ditemui, tetapi lebih terbatas dibandingkan jika menggunakan layar berwarna. Di sini juga ada ilustrasi pada objek-objek yang dapat dimanipulasi, seperti gambar disket, printer, dan lain-lain. Ada juga urutan visual dan fokus pengguna, seperti tanda kedip untuk posisi kursor, penggunaan warna yang berbeda. Ada juga struktur internal. Di sini, struktur internal ini berguna untuk menunjukkan bahwa objek yang sedang dihadapi
dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan user. Ada juga kosakata grafis yang konsisten dan sesuai, seperti gambar disket, printer, dan lain-lain. Kesesuaian dengan media atau informasi yang akan ditampilkan. Lanjut, di sini dijelaskan pada tahun 1970-an di Kerock Palo Alto Research Centre dilakukan sejumlah penelitian yang mengarah kepada perancangan antarmuka yang disebut Kerock Star, yang menggunakan teknik manipulasi langsung. Selain itu, di tempat yang sama juga dikembangkan suatu antarmuka berbasis grafis, yang kemudian dikenal dengan sebutan Lisa, yang berjalan dengan Macintosh. Penelitian lain untuk mendapatkan antarmuka berbasis grafis terus dilakukan. Seperti kita ketahui ya, di sini itu dunia grafis sudah dikenal lama, khususnya bagi mereka yang bergerak dalam bidang penerbitan dan percetakan. Dalam dunia komputer, ketenaran antarmuka berbasis grafis ini dapat dikatakan baru saja dimulai, seiring dengan semakin meluasnya teknologi penampilan gambar pada layar komputer. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Di sini juga ada beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Kerock Star dan Lisa, yang kemudian diikuti oleh sistem seperti Microsoft Windows. Nah, di sini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Budianto ingin melanjutkan materi sebelumnya yang disampaikan oleh teman saya tentang perancangan tampilan berbasis grafis. Dan saya di sini ingin menyampaikan materi yaitu beberapa kemampuan yang dimiliki oleh Kerock Star dan Lisa yang kemudian diikuti oleh sistem seperti Microsoft Windows antara lain, yaitu penggunaan From Property atau Opinion untuk mengatur penampakan wajah desktop. Yang selanjutnya itu ada pengguna tidak harus mengingat perintah-perintah yang sering kali cukup panjang, tetapi cukup dikerjakan dengan melihat dan kemudian menunjuk sesuatu gambar yang mewakili suatu aktivitas, yang seterusnya disebut dengan icon. Yaitu selanjutnya ada kemampuan WSYIWYG, yang dimana what you see is what you get, artinya apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapatkan, yang kemudian menjadi sangat terkenal. Selanjutnya ada perintah-perintah yang berlaku umum seperti move, delete, atau copy, dan lain-lain. Kalian mungkin udah nggak heran dengan perintah-perintah umum seperti move, delete, copy, dan lain-lain. Ya, selanjutnya di sini ada berdasarkan kelebihan-kelebihan yang disebutkan pada contoh di atas yang tadi saya sampaikan. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan pada saat kita merancang antarmuka berbasis grafis yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut. Dan di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah ilusi pada objek yang dapat dimanipulasi. Yaitu perancangan antarmuka berbasis grafis yang efektif harus melibatkan 3 komponen. Pertama, gunakan komponen objek yang disesuaikan dengan aplikasi yang akan dibuat. Jika objek-objek itu belum ada, kita dapat mengembangkannya sendiri. Lalu yang kedua itu, menampilkan objek-objek grafis harus dilakukan dengan keyakinan bahwa ia atau kita akan dengan mudah dimengerti oleh pengguna. Lalu yang terakhir itu ada gunakan mekanisme yang konsisten untuk memanipulasi objek yang akan muncul di layar.
Yaitu yang kedua itu ada urutan visual dan fokus pengguna. Yaitu antarmuka dapat digunakan untuk menarik perhatian pengguna, antara lain dengan membuat suatu objek berkedip menggunakan warna tertentu untuk objek-objek tertentu serta menyajikan suatu animasi yang akan lebih menarik perhatian pengguna, tetapi pengguna rangsangan visual yang berlebihan justru akan membuat pengguna bingung dan merasa tidak nyaman. Lalu yang ketiga itu ada struktur internal. Ya, pada mengolah kata kita seringkali menulis beberapa kata yang berbeda dengan kata-kata yang lain. Misalnya ada sekelompok kata yang ditebalkan, dimiringkan, atau diberi garis bawah. Pada salah satu pengolah kata, kita dapat melihat apa yang disebut dengan referral code, yaitu suatu tanda khusus yang digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan font style. Referral code ini tidak akan ikut dicetak, tetapi digunakan untuk menunjukkan kepada pengguna antara lain dengan font style yang digunakan, batas kiri dan batas kanan dari halaman teks serta informasi yang lain. Referral code ini biasanya berupa suatu karakter khusus yang tidak sembarang dipakai. Lalu yang keempat itu ada kosakata grafis yang konsisten dan sesuai. Yaitu pengguna simbol-simbol objek atau icon memang tidak ada standarnya dan biasanya disesuaikan dengan kreativitas perancangnya. Lalu yang terakhir itu ada yang kelima itu ada kesesuaian dengan media, yaitu karakteristik khusus dari layar tampilan yang digunakan akan mempunyai pengaruh yang terhadap keindahan wajah antarmuka yang akan ditampilkan pada layar tampilan yang masih berbasis pada karakter, misalkan CGI. Kemunculan gambar tidak akan secantik apabila kita menggunakan layar tampilan yang sering disebut dengan bitmap atau raster display. Dengan semakin canggihnya teknologi, layar tampilan pada saat ini, kreativitas perancang tampilannya yang sangat ini lebih dituntut untuk memenuhi permintaan pengguna akan aspek kenyamanan dan keramahan antarmuka. Mungkin segitu aja yang materi saya sampaikan. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saldo Juliansyah akan melanjutkan materi, yaitu materi piranti bantu sederhana. Perancang seharusnya membuat dokumentasi akan bentuk-bentuk tampilan yang akan diimplementasikan. Piranti bantu sederhana yang dapat digunakan misalnya adalah lembar kerja tampilan atau LKT atau Screen Design Worksheet. Pada LKT disajikan 4 bagian. Yang pertama adalah nomor lembar kerja. Ini adalah contoh nomor lembar kerja. Yang kedua, bagian tampilan. Ini adalah contoh bagian tampilan. Di sini berisi tentang nama, alamat, kota, tanggal lahir, kelamin, dan pendidikan. Sebenarnya ini bisa apa aja, cuma dari contoh ini isinya adalah ini. Yang ketiga adalah bagian navigasi. Bagian navigasi itu kalau di sini dicontohnya terdiri dari 3, yaitu ada navigasi buat simpan, batal, dan selesai. Penjelasannya, jika diklik selesai, maka akan ganti tampilan. Jika diklik simpan, akan mengaktifkan penyimpanan berkas yang sudah diisi. Jika klik batal, akan kosongkan ruang-ruang yang ada di sini. Yang keempat adalah bagian keterangan. Bagian keterangan di sini berisi tentang apa saja yang dibutuhkan atau diperlukan dalam pembuatan LKT ini. Kalau di sini ada judul jendela pakai Arial 12 poin. Ini merupakan judul jendela. Ini fontnya adalah Arial dan besar hurufnya adalah 12. Yang kedua, teks pakai Arial 10 poin dan hitam. Di sini ada teks nama, ada teks alamat, teks kota, teks tanggal lahir, kelamin, pendidikan, laki-laki dan perempuan. Itu pakai fontnya Arial 10 poin dan warnanya hitam. Yang ketiga, medan data Arial 10 poin miring. Nah, beda dengan yang teks di sini, ini adalah medan data yang masih kosong. Nah, di teks ini akan diisi dengan format tulisan Arial 10 poin, artinya besaran 10 dan ininya miring jenisnya. Next, teks push button Arial 12 poin. Maksudnya push button yang sini, yang ada simpan, batal, dan selesai.
Tulisan simpan, tulisan batal, dan tulisan selesai di sini adalah Arial dan besarnya adalah 12. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan bermanfaat bagi pendengar. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang Anda berikan. Keep safe and healthy. #di rumah aja. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.